Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat YouTube Pak De Sugeng yang dirahmati Allah, kita masih bisa jumpa kembali di channel kita ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Amin. Sholawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan jalan kepada kita, yaitu dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang. Serta tak lupa yang kita selalu nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Sahabat YouTube Pak De Sugeng yang dirahmati Allah, harapan dan doa kami semoga sahabat YouTube Pak De Sugeng semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, serta diampuni semua dosa-dosanya, dan Allah selalu memberikan ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube Pak De Sugeng yang dirahmati Allah, salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki keistimewaan yang luar biasa. Al-Fasih dalam Syurah Dalailnya menyatakan bahwa sholawat merupakan media terpenting bagi siapa saja umat Islam yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholawat, seseorang bisa mencapai kerelaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kebahagiaan serta kepuasan lahir dan batin, diampuni seluruh dosanya, dan mampu menampak tangga menuju tingkat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang dinukilkan dari kitab At-Tadhkirah karangan Al-Qurtubi berikut ini menggambarkan betapa berharganya sholawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Kisah, ada seorang gadis yang selama hidupnya tidak pernah mau menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai sang gadis meninggal dunia. Meski demikian, ibunya begitu menyayanginya. Dia menangis kepergian anak tersayangnya itu. Suatu saat, sang ibu tidak kuat lagi menahan rasa rindu terhadap putrinya. Dia memberanikan diri menyampaikan perasaannya itu kepada Imam Hasan Al-Basri. Dengan mata sendu sembab, sang ibu berkata, "Wahai Syekh, aku memiliki anak perempuan yang telah meninggal dunia. Aku merindukannya. Dapatkah aku bertemu dengan putri kesayanganku itu?" Dengan lemah lembut, Imam Hasan menenangkan ibu. Insya Allah, jika Allah menghendaki,
Tentu saja bisa. Mendengarkan jawaban tersebut, sang ibu bersukacita. Tanpa banyak kata, sang ibu mendesak Hasan agar memberikan amalan yang dapat mempertemukannya dengan sang buah hati meski di dalam mimpi. Bagaimana caranya? Aku sudah tidak tahan, ingin bertemu dengannya, dan aku ingin tahu keadaannya sekarang, desak ibu kepada sang imam. Melihat kesungguhan ibu itu, Imam Hasan menasihatinya agar tidak berlebihan menanggapi kesedihan akibat kepergian orang yang kita cintai. Lakukanlah sholat 4 rakaat. Setelah melaksanakan sholat Isya pada waktu-waktu terakhir, saat subuh hampir menjelang, dalam setiap rakaatnya bacakanlah surat Al-Fatihah dan At-Takatsur. Setelah itu berbaringlah sambil membaca sholawat untuk Rasulullah SAW hingga Anda terlelap, kata sang imam memberikan nasihat kepada sang ibu. Mendengarkan arahan itu, sorot mata ibu itu yang tadinya sayu kini bersinar. Ia percaya cara itu bisa mempertemukannya dengan sang buah hati yang telah tiada. Baik, akan saya laksanakan apa yang Anda perintahkan. Ibu itu pun pergi dan langsung pada malam harinya mengerjakan apa yang diperintahkan Hasan. Benar saja, ia akhirnya dapat melihat putrinya di dalam mimpi. Namun, yang membuat ibu itu sedih adalah keadaan di depan matanya yang begitu mengerikan. Ia melihat putrinya yang di dunia cantik jelita itu dalam keadaan tersiksa dalam kubangan azab. Di tubuhnya terlilit baju dari tembaga yang meleleh karena dipanaskan, dan tangan serta kakinya terikat dengan borgol yang terbuat dari api yang menyala-nyala. Ibu itu menangis sesenggukan ketika melihat keadaan putrinya yang menyedihkan disiksa di alam kubur. Keesokan harinya, ibu itu langsung menyampaikan apa yang dilihat dalam mimpinya kepada Hasan Al-Basri. Apa yang harus aku lakukan? Kata ibu sambil mengusap air matanya. Bersedekahlah untuknya. Semoga Allah mengampuni dosanya, kata Hasan Al-Basri menyarankan. Itu jawaban Hasan. Pada malam harinya, Hasan Al-Basri bermimpi seakan ia berada di sebuah taman yang sangat indah, yakni taman-taman surga yang dijanjikan di dalamnya terdapat ranjang yang tinggi dan indah berhiaskan pernak-pernik yang tak pernah terlihat di kehidupan dunia. Di atas ranjang itu ada perempuan berparas cantik jelita, laksana bidadari surga, berhiaskan intan permata dan bertahtakan mahkota yang terbuat dari cahaya. Setelah saling pandang, si gadis menyapa. Hasan terlebih dahulu dengan penuh sopan santun. Anda kenal dengan saya? Hasan menggelengkan kepalanya dan berkata, memang siapa Anda? Kata Hasan.
Aku adalah putri dari perempuan yang mendatangimu kemarin itu, dan Anda menasihati agar membacakan sholawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ujar gadis itu. Hasan pun langsung tercengang. Ia merasa heran, keadaan gadis itu tidak seburuk apa yang dikisahkan sang ibu. Untuk memastikan keadaan bahwa gadis yang bertemu dalam mimpinya itu adalah anak dari sang ibu, Hasan berujar, "Ibumu telah menceritakan keadaanmu padaku, tapi aku tidak melihat kau menderita dan tersiksa. Kau tampak mendapatkan kebahagiaan di sini," kata Hasan Al-Basri. "Tapi kenyataannya, sekarang aku baik-baik saja, seperti apa yang Anda lihat," jawab putri sang ibu. "Lalu, apa yang menyebabkan kau mendapatkan karunia yang demikian besar dan kedudukan yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai anakku?" Dengan wajah riang, si gadis menceritakan keadaan dan teman-temannya yang berjumlah 70 orang. "Kami mendapatkan azab yang amat pedih, sebagaimana diceritakan ibuku kepadamu, wahai sang imam. Nah, suatu saat lewatlah seorang laki-laki saleh membaca sholawat 1 kali, dan pahalanya ia hibahkan kepada kami. Seketika itu Allah menerima amalnya dan membebaskan kami dari azab itu," katanya. "Subhanallah," kata Hasan Al-Basri. Ia pun bergegas menyampaikan berita gembira ini kepada sang ibu. Sahabat YouTube Pakde Sugeng yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan tentang keistimewaan sholawat untuk menghindarkan dari siksa kubur. Semoga bermanfaat serta bisa menambah wawasan kita, dan semoga kita semua selalu mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.